Yohanes 15 ayat 27 berkata tentang, tetapi kamu harus bersaksi karena dari semula kamu sudah bersama-sama dengan aku. Shalom teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman lagi pada hari ini. Dan semuanya saya harapkan dalam keadaan bersuka cita. Ya, karena bersukacitalah dalam segala sesuatu. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Dan itulah dasar saya kenapa saya bersaksi, karena Tuhan juga menyuruh kita untuk bersaksi, karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari kita mengalami kejadian demi kejadian bersama dengan Tuhan, maka itu kita semuanya harus bersaksi. Dan tujuan kita bersaksi adalah untuk menguatkan satu sama lain, memberikan kasih kepada satu sama lain, dan semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di kali ini saya itu pengen cerita, pada suatu kali saya itu makan soto, ya makan soto ayam di dekat kantor saya. Jadi ceritanya saya mau jalan, tetapi kemudian saya merasa lapar, saya makan dulu dan saya makan soto. Ketika saya makan, harapan saya adalah makanan yang saya pesan itu enak rasanya, bukan? Nggak mungkin dong kalau kita makan terus kita kepingin makanan ini nggak enak, nggak mungkin. Tapi juga kita nggak mungkin kalau kita bertanya sama orang yang jual, Pak, sotonya enak nggak? Itu kan lebih nggak mungkin lagi ya. Jadi ketika kita kita makan di suatu tempat yang bukan langganan kita atau kita pertama kali, kita biasanya akan memakai insting untuk untuk mengira-ngira, untuk menebak-nebak apakah kira-kira makanan kita yang kita pesan itu enak ya. Mungkin itu dari rombongnya, atau mungkin itu dari sajiannya. Kita mendebak-nebak kira-kira makanan ini akan enak ya, begitu. Nah, pada suatu kali itu saya perkiraan saya juga mungkin nggak enak-enak banget, tapi juga ya not bad gitulah ya. Karena itu di satu pinggiran jalan gitu di Rombong. Kemudian saya pesan makan, karena saya begitu lapar ya. Jadi saya sudah pesan itu satu porsi gitu ya, satu porsi makanan gitu, karena saya sudah lapar banget dan saya dan pikiran saya pasti habis gitu. Udah kemudian datang tuh kan sotonya. Kemudian saya berdoa dan saya makan. Dan ternyata bagaimanakah rasanya? Bukan nggak enak sebenarnya rasanya. Saya nggak tahu itu kenapa rasanya itu aneh. Maksudnya itu rasanya itu campur-campur gitu ya. Kecutnya, asin, manis, dan ada pahitnya gitu. Jadi rasanya itu nggak menyatu gitu. Tapi rasanya itu kayak apa ya? Kayak aneh. Ada manis, ada kecutnya, ada asinnya, dan juga ada rasa pahitnya. Itu kan aneh gitu ya. Sampai saya berpikir apa saya yang sakit gitu, apa saya yang nggak enak badan gitu ya. Terus tapi saya coba minum es tehnya, itu normal rasanya, itu rasanya ya manis gitu, yang normal kayak es teh. Berarti kan lidah saya tetap bisa merasakan yang normal gitu. Nah, kemudian saya dalam hati itu menggerutu gitu ya, mengeluh. Saya ini lapar banget gitu. Udah pesan satu porsi banyak. Tapi ternyata rasanya benar-benar tidak nyaman ya di lidah saya, itu nggak nyaman gitu. Dan saya itu mengeluh gitu. Nggak enak banget sih makan lapar tapi pahit gitu. Tahu gitu nggak usah beli di sini. Dalam hati saya mengeluh begitu. Tetapi kemudian Tuhan memberikan saya hikmat pada saat saya makan itu gitu. Tuhan bilang, makan saja. Apa yang sudah kamu pesan, makan saja.
dan apa yang jadi rasanya itu ya rasakan saja gitu. Nah terus kemudian ya udah saya makan gitu kan. Saya pikir ya mungkin apa ya, eman gitu ya. Orang Jawa bilang sayang. Sayang kan kalau udah dipesan itu nggak dibeli, nggak dimakan gitu. Nah akhirnya sambil saya makan, Tuhan memberikan hikmat lagi bahwa seperti demikianlah kehidupan ini. Kita tidak pernah bisa mengira, kita tidak pernah bisa menerka keadaan apakah yang akan datang dalam hidup kita, kapan waktunya, dan seperti apa, kita nggak akan pernah bisa menerka, kita nggak akan pernah bisa mengira-ngira. Bahkan insting kita pun akan sering salah. Spekulasi juga kita sering keliru. Hal itu kita nggak bisa mengelak keadaan seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi pada saat saya makan soto itu sebenarnya hati saya juga sedang pahit. Dan saya berdoa sama Tuhan supaya saya tidak menjadi kepahitan ya. Jadi saya mengalami suatu keadaan yang pahit, tapi saya berdoa sama Tuhan supaya saya tidak kepahitan. Mengapa saya merasakan pahit? Saya begitu kecewa sekali ya. Kecewa sekali dengan seseorang ya, dengan seseorang yang saya itu sudah mati-matian menyayangi dia. Yang saya maksudkan di sini bukan pasangan ya, bukan pasangan hidup atau bukan pacar atau bukan pasangan, bukan. Jadi seseorang. Jadi saya mengasihi seseorang, menyayangi seseorang banget. Ya, sampai saya rela untuk menyerahkan apa yang saya miliki ya, kasih yang saya miliki supaya dia menjadi sembuh. Bahkan saya berhutang banyak supaya dia sembuh. Saya juga, tenaga saya juga saya berikan bertahun-tahun supaya dia menjadi sembuh. Dan kemudian seseorang ini pergi meninggalkan saya dan juga masih meninggalkan hutang yang harus saya bayar. Tetapi kemudian seseorang yang lain lagi itu memberikan voice note atau pesan suara yang berisi bahwa seseorang yang saya kasihi ini mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak pernah peduli sama dia, bahwa tidak ada yang saya lakukan sama sekali buat dia. Bahkan di saat dia itu terpuruk, katanya saya hanya bisa mencaci maki dan gak ada sesuatu yang saya lakukan. Padahal saya harus membayar hutang itu banyak sekali seperti itu. Dan saya sampai gak bisa membeli apa-apa. Saya berkorban semuanya untuk dia. Tetapi itu yang saya dapatkan. Fitnah. Makanya terima kasih. Jangankan balas budi. Terima kasih tidak, malah memutarbalikkan fakta. Dalam hati saya, pada saat saya menyetir 1 hari penuh. Jadi sebelum saya makan soto itu 24 jam ya sebelumnya, 1 hari penuh. Saya terus diam dan memikirkan hal itu. Hati saya begitu pahit.
Tahu gitu saya nggak mau nolongin dia. Buat apa saya berhutang begitu banyak? Kalau dibilang saya tidak pernah menolong. Itu terus yang saya ingat, itu terus yang saya pikirkan, itu terus yang ada di dalam hati saya. Sampai kemudian saya makan soto rasanya pahit. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya untuk melepaskan rasa pahit itu. Untuk mengampuni. Untuk tetap mendoakan. Meski begitu susah, tapi Tuhan memberikan ilustrasi tentang apa yang saya makan. Bahwa saat kita melayani atau saat kita menolong orang, ketika motivasi kita supaya orang itu berterima kasih dan mengingat kebaikan kita, pasti kita kecewa. Tuhan mengingatkan saya, dan saya minta ampun sama Tuhan atas perasaan saya. Demikianlah kehidupan. Kita gak akan pernah mengerti. Kita gak akan pernah menyangka. Orang Jawa pernah memberikan suatu peribahasa, ditulung mentung, itu ya, ada ditulung mentung. Demikian yang saya rasakan pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan mengingatkan saya makan soto, rasanya amburadul dan ada pahitnya. Itu terus saya telan, itu harus saya makan. Dan Tuhan juga memberikan hikmat bahwa segala keadaan yang kita alami, tetaplah harus kita alami. Tetapi Tuhan adalah penyembuh hati. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengerti kebutuhan kita. Saat kita butuh dihibur, Dia memberikan sukacita. Demikian kesaksian singkat saya. Apa yang saya alami adalah yang saya saksikan. Apa yang saya saksikan adalah yang saya alami. Jujur dan apa adanya. Saya hanya manusia biasa, tetapi setiap hari Tuhan membentuk saya semakin serupa dengan Tuhan. Jika teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya, merasakan rasa pahit ketika kita sudah mengasihi dan menolong seseorang, dan orang itu berbalik menyerang kita, mari kita ingat kepada Tuhan dan kepada kisah Daud yang tidak membunuh Raja Saul meskipun itu ada kesempatan. Mari kita mengasihi sekalipun itu begitu susah. Tetapi bukankah Tuhan yang mengatakan, akulah pokok dan kamulah carangnya. Menempellah padaku maka kamu akan berbuah. Jadi hal yang susah tidak akan menjadi mustahil kalau kita menempel pada Tuhan. Tetap mengasihi, tetap mengejar kasih, dan tetap berharap kepada Tuhan saja. Maka kita tidak pernah kecewa. Sekian kesaksian saya pada kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, di kesaksian-saksian berikutnya di channel Ivi Lewihana. Thank you teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah komen dan juga sudah share. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa.